kami di Kompas Petang dan kami masih membahas permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat lebih aktif memberikan kritik. Kami membahas bersama sejumlah narasumber, ada dosen komunikasi UI Adi Armando, staf ahli Menkominfo Henry Subiakto, Ketua Bidang Kampanye dan Jaringan YLBHI Arief Yogiawan, dan anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Khairon. Pak Herman, tadi sebelum jeda Pak Henry dan juga Bung Adi Armando menyatakan bahwa kritik itu selalu diterima dengan tangan terbuka oleh Presiden. Toh selama ini Presiden tidak pernah menunjukkan, kalau tadi kata Bung Ande, kebaperan. Dan Pak Henry bilang, toh selama ini secara pribadi Presiden belum pernah melaporkan hal-hal terkait dengan hujatan, cacian, kemudian makian kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwenang. Tanggapan Anda? Ya, tadi saya juga sampaikan di awal bahwa mungkin tidak, Pak Presiden Jokowinya tidak, tetapi kan aparatur di bawahnya. Ketika ada hal yang tentu ini menjadi bagian dari kritik, kemudian para pendukung mengadukan kepada aparat dan aparat merespon dengan cepat. Toh fakta ini sudah terlihat gitu ya, bagaimana misalkan dulu Pak SBY melaporkan terhadap seseorang yang dianggap telah mencemarkan nama baik, tapi kan tidak ada realisasinya, tidak direspon gitu ya. Nah ini sama juga ketika kemudian Sahganda Nainggolan misalkan, atau Jumhur Hidayat mengkritik, dan tas kemudian ada pihak lain yang mengadukan, dan kemudian aparat bereaksi cepat untuk menahan mereka. Ya buktikan, kalau memang Pak Jokowi membuka keran demokrasi lebih luas, lebih lebar, dan kritik adalah bagian vitamin yang bisa menjadikan kinerjanya lebih baik, dan bisa menjadikan pembangunannya lebih baik, ya tentu buktikan bahwa memang kritik ini adalah bagian pemberi atau bagian pendorong bagi pembangunan yang lebih baik, bagi kinerja yang lebih baik. Ini yang saya kira harus disampaikan antara opini yang dibangun dengan fakta, dengan realitas gitu. Memang ya Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa, tapi kan ada yang melakukan yang kemudian bahwa dirasa ini kurang adil. Ya misalkan tadi saya sebutkan Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat. Maksud saya siapa yang menurut Anda ini yang melakukan, bukan Pak Jokowi tapi orang-orang itu, buzzer? Ada aparatur di bawahnya yang tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Dan kasuistik tentu ada. Dan ini yang harus kemudian diinstruksikan, ayo kita bangun negara ini bersama-sama dengan kritik, dengan kerja-kerja, dengan kritik-kritik, dan tentu ini bisa dipadukan menjadi sebuah kekuatan untuk membangun bangsa kita gitu. Soal pendukung kemudian buzzer yang juga menjadi hambatan untuk bisa menerima kritik dari masyarakat kepada pemerintah, menurut Anda Pak Herman? Ya itu tadi, semestinya Pak Jokowi ketika menyampaikan bahwa membuka kritik, membuka saran, membuka pendapat untuk perbaikan pelayanan publik, ya semestinya juga memberikan instruksi. Sekarang saatnya kita menyelesaikan tugas dalam masa periode kedua ini kepada seluruh pihak, ayo kita buka kritik selebar-lebarnya selama bahwa kritik itu tentu tidak mengancam ataupun barangkali juga tidak merusak nama baik Pak Jokowi. Gitu. Siapa yang mengancam, siapa yang menghambat? Kalau saya melihat tadi contoh yang disampaikan kurang tepat karena kasus seperti yang terjadi pada kasus teman-teman yang kemarin itu demo Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan karena mengkritik Pak Jokowinya, bukan mengkritik undang-undangnya, tetapi di situ ada yang menjadi persoalan hukumnya adalah menyebarkan informasi atau kabar bohong yang bisa memunculkan keonaran. Jadi dia kena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 begitu. Itu yang dikenakan oleh aparat penegak hukum. Karena kebetulan saya juga sempat dimintai pendapat oleh beberapa Polda ya, karena itu kasusnya ada di beberapa Polda. Memang yang dikenakan itu pasal itu. Jadi bukan persoalan karena pencemaran nama baik atau menghina presiden, bukan. Tetapi adalah karena memang tidak ada seperti itu, apalagi bisa ditahan. Kalau sudah namanya ditahan itu pasti pasal-pasal yang sanksi hukumnya di atas 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun kita bisa lihat pasal mana ini. Dan ternyata memang itu yang dipakai. Jadi lebih pada menyebarkan kabar bohong dan itu menciptakan keonaran. Pak Herman silakan. Ya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi, ya ayo kita tegakkan hukum secara adil gitu ya. Tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah. Kita ciptakan secara adil. Saya kira Pak Jokowi bisa berbuat lebih
progresif lagi ya kalau kemudian benar bahwa kritik, saran, pendapat itu secara terbuka gitu. Dan saya meyakini bahwa inilah memang kebersamaan. Toh kita juga punya batasan-batasan etika yang tentu itu menjadikan batasan etika kritik gitu ya. Oke, baik, saya ke Mas Arief. Mas Arief, silakan ditanggapi bahwa selama ini adalah orang-orang yang benar melanggar tidak saja undang-undang ITE tapi juga melanggar undang-undang lain sehingga akhirnya diproses dan juga tadi disebutkan ada yang terkena pasal karena provokasi. Bukan berarti itu adalah kriminalisasi terhadap aktivis. Mas Arief. Mas Arief? Baik, kami nanti masih memperbaiki hubungan dan juga komunikasi kami dengan Mas Arief. Saya ke Bung Ade Armando. Ada beberapa pihak yang harus ditertibkan kalau tadi kata Pak Herman. Pendukung dari Presiden Joko Widodo dan juga aparatur supaya tidak gagap dalam mengartikan atau menerjemahkan permintaan Presiden untuk mengkritik hingga akhirnya tidak ada saling lapor kemudian juga diproses hukum. Bung Ade. Ya masalahnya kan seperti tadi dikatakan oleh Pak Henry juga. Ya yang mana sebetulnya yang harus ditertibkan itu. Ya, jadi misalnya dalam kasus saya setuju tuh yang di kami itu ada banyak orang kan, tapi yang ditahan 8 orang itu, dan yang terkenal lah Syahganda dan Jumhur, dan Syahganda dan Jumhur ya barangkali kalau dari tingkat kritik sih nggak ada apa-apanya dibandingkan orang seperti Din Samsudin misalnya ya, yang ada di grup yang sama dan Din Samsudin nggak ada masalah tuh ya, sampai sekarang mengeritik pun dia tidak pernah disentuh. Jadi kita menurut saya kita jangan membangun sebuah narasi bahwa Indonesia itu seperti barangkali ditulis oleh sejumlah penulis asing itu berada di bawah ancaman otoritarianisme di bawah pemerintahan Jokowi. Bahwa pemerintahan Jokowi ini kembali menjadi Orde Baru. Itu semua menurut saya hayalan saja, ya. Tapi kemudian saya setuju bahwa ada persoalan dengan Undang-Undang ITE, ya. Undang-Undang ITE itu saya setuju seperti tadi Pak Mardhani bilang. Itu harus ditulis ulang ya karena memang bisa digunakan bukan hanya untuk keperluan yang dikatakan oleh Pak Jumhur tadi. Jadi tapi banyak sekali kasus orang terkena undang-undang tersebut untuk kesalahan-kesalahan yang kalau kita lihat dalam koridor demokrasi sih mestinya sih nggak ada masalah. Tapi bukan serangan kepada pemerintah loh ya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Misalnya kayak Jerry di Bali itu ya, dia kena undang-undang itu hanya karena dia bilang ketua IBI itu kaki tangannya WHO misalnya. Itu bukan serangan terhadap pemerintah. Tapi bayangkan dengan pasal Undang-Undang ITE, Jaring bisa kena misalnya. Itu artinya bermasalah. Tapi ini kita harus bedakan dong. Undang-Undang ITE bermasalah dan banyak digunakan oleh banyak pihak untuk merepresi kebebasan berekspresi. Dan inilah yang menyebabkan misalnya Freedom House menyatakan tingkat kebebasan di Indonesia itu menurun. Tapi sebenarnya penurunannya itu lebih banyak disebabkan karena penyalahgunaan undang-undang itu yang menurut saya bukan karena pemerintah. Pemerintahnya sendiri, polisinya sendiri itu relatif sudah berusaha menjaga agar kita berada dalam koridor demokrasi. Saya tidak melihat ada bukti yang cukup ya untuk menuduh bahwa pemerintah sekarang itu sebenarnya membiarkan atau Jokowi yang biarkan aparatnya menindas kebebasan berekspresi karena sama sekali tidak. Bahwa masih ada persoalan iya, tapi bukan persoalan Jokowi dan pemerintahannya. Jokowi sih menurut saya jelas dia jujur ketika mengatakan kita butuh kritik. Saya mau tambahin satu hal yang menurut saya penting. Pak Herman. Jokowi silakan, Jokowi ini menurut saya mengajak kritik lebih banyak karena dia juga sadar bahwa pemerintahan dia nggak sempurna, ya. Udah 2 menteri kena, ya. 2 menteri dari pemerintahan yang baru berjalan 1 tahun udah kena kasus korupsi. Jadi saya percaya bahwa dia memang berharap masyarakat juga aktif untuk turut mengontrol perilaku anak buahnya. Selama ini belum aktif, Bung Ade? Ya, buktinya ada 2. Artinya gini, dia artinya kan udah 1 tahun, udah berjalan 1 tahun. Masa udah langsung 2 menteri kena korupsi, kan? Maksud saya selama ini masyarakat belum aktif mengkritik pemerintah sampai akhirnya harus meminta lagi kepada masyarakat. Ya karena barangkali tadi ada kekhawatiran bahwa pemerintah ini anti kritik dan terusnya. Gara-gara narasi-narasi yang dibangun tadi. Saya merasa bahwa Jokowi seperti ingin mengingatkan, saya nggak ada masalah loh kalau Anda mengkritik saya dan pemerintahan saya. Ayo ngomong lagi, keras lagi. Dan yang menyampaikannya kan juga orang-orang di sekitarnya, bukan Pak Jokowinya langsung. Artinya ini disupport oleh orang-orang di sekitarnya.
yang menurut saya adalah sebuah gambaran baik tentang Indonesia, tentang demokrasi di Indonesia. Oke, hanya narasi bahwa pemerintah membungkam melalui dengan Undang-Undang ITE. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Herman terkait dengan ini. Kami akan kembali selepas jeda, tetap bersama kami.